Rahasia tersembunyi Efesus 6. Mengapa hidup Anda adalah medan perang dan cara memenangkannya? Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti pertempuran? Seperti ada kekuatan tak terlihat yang terus-menerus menyeret Anda, menghancurkan hubungan Anda, dan merenggut kedamaian? Anda tidak sendirian. Kita semua merasakan tekanan ini. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa tekanan ini bukanlah kebetulan? Bahwa ada kekuatan nyata yang ingin melihat Anda jatuh? Hari ini, kita akan mengungkap rahasia terbesar dari kitab suci yang akan mengubah cara Anda melihat setiap tantangan. Bersiaplah, karena setelah video ini, Anda tidak akan pernah menghadapi hidup dengan cara yang sama lagi. Oke, mari kita kembali ke masa lalu, ke sebuah kota kuno bernama Efesus. Bayangkan ini, sebuah kota metropolitan yang sibuk, penuh kekayaan, sihir, dan berbagai dewa pagan. Di tengah hiruk-pikuk ini, Rasul Paulus menulis sebuah surat yang akan mengubah dunia. Surat ini bukan hanya teori. Ini adalah panduan praktis untuk bertahan hidup di medan perang spiritual. 5. Sebelum kita menyelam lebih dalam, saya penasaran. Pernahkah Anda merasakan pertempuran tak terlihat dalam hidup Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Kode rumah tangga. Efesus 6 ayat 1-9. Paulus memulai pasal 6 dengan sesuatu yang mungkin tampak biasa, hubungan dalam rumah tangga. Dia berbicara tentang anak-anak dan orang tua, serta hamba dan tuan. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar etiket sosial. Di zaman Romawi, ayah punya kekuasaan mutlak atas keluarganya. Paulus membalikkan itu. Dia bilang, anak-anak, taati orang tua dalam Tuhan. Orang tua, jangan membuat anak-anakmu marah, tapi didiklah mereka dalam ajaran Tuhan. Ini revolusioner. Dan untuk hamba dan tuan, Paulus meminta hamba bekerja sepenuh hati seolah untuk Kristus. Dan tuan memperlakukan hamba dengan adil. Ingat, ada tuan di surga yang tidak memihak. Ini bukan cuma tentang atasan dan bawahan. Ini tentang integritas dan kasih di setiap sudut hidup kita. Menurut Anda, bagaimana prinsip dalam Tuhan mengubah cara kita berinteraksi di rumah atau di tempat kerja saat ini? Beritahu saya pendapat Anda. Musuh sejati kita. Efesus 6 ayat 10-12. Setelah berbicara tentang rumah tangga, Paulus tiba-tiba beralih ke sebuah realitas yang lebih besar. Peperangan rohani. Dia berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Pikirkan itu. Musuh kita bukanlah orang lain, bukan atasan yang menyebalkan, bukan tetangga yang mengganggu, bahkan bukan pasangan Anda yang sedang sulit. Jadi siapa musuhnya? Paulus sangat jelas. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah kekuatan spiritual yang tidak terlihat, yang secara aktif berusaha menipu, merusak, dan menghancurkan. Mereka adalah dalang di balik sistem kejahatan dan godaan yang kita hadapi. Apakah Anda setuju bahwa seringkali kita salah mengidentifikasi musuh kita dalam hidup? Bagikan momen ketika Anda menyadari bahwa pertarungan Anda lebih dari sekadar masalah manusiawi biasa. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6, ayat 13-17. Lalu, Paulus memberi kita strategi kemenangan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini bukan sekadar metafora. Ini adalah panduan praktis untuk kekuatan ilahi. Sabuk kebenaran bukan cuma tentang jujur,
tapi tentang hidup dalam integritas dan transparansi. Tanpa kebenaran, kita mudah goyah. Baju zirah kebenaran, melindungi hati dan pikiran Anda dari tuduhan dan rasa bersalah. Ini kebenaran Kristus yang diberikan kepada Anda. Kasut Injil damai sejahtera, kesiapan untuk menyebarkan kabar baik, membawa kedamaian kemanapun Anda pergi. Anda adalah duta. Perisai iman. Ini yang paling penting. Iman adalah tameng Anda yang memadamkan semua panah api si jahat, keraguan, ketakutan, godaan. Ketopong keselamatan, melindungi pikiran Anda, mengetahui Anda diselamatkan oleh Kristus, memberi Anda kepastian dan harapan. Pedang roh, yaitu firman Allah, satu-satunya senjata ofensif kita. Ini adalah kebenaran Allah yang hidup, yang Anda gunakan untuk menyerang kebohongan iblis, seperti yang Yesus lakukan. Dari semua perlengkapan senjata ini, mana yang paling Anda butuhkan saat ini dan mengapa? Tulis di kolom komentar. Kekuatan doa dan syafaat. Efesus 6 ayat 18-20. Tapi semua zirah itu tidak akan efektif tanpa elemen krusial ini, doa. Paulus bilang, berdoalah setiap waktu dalam roh, dengan segala macam doa dan permohonan. Doa adalah jalur komunikasi langsung Anda dengan Panglima tertinggi. Dan bukan hanya untuk diri sendiri. Paulus menekankan, syafaat bagi semua orang kudus. Ini bukan pertempuran individu. Ini adalah perjuangan bersama. Ketika kita berdoa untuk sesama, kita memperkuat seluruh tubuh Kristus dan melawan strategi isolasi iblis. Bahkan Paulus, seorang rasul yang perkasa, meminta doa agar ia berani memberitakan Injil. Bagaimana doa dan dukungan dari komunitas Kristen telah membantu Anda dalam hidup? Ceritakan pengalaman inspiratif Anda. Relevansi kontemporer. Aplikasi praktis. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita yang hidup di abad ke-21? Dalam keluarga, didik anak dengan kasih dan kebenaran, bukan amarah. Jadilah teladan Kristus di rumah. Di tempat kerja, bekerja dengan integritas, seolah Anda bekerja untuk Kristus. Pengusaha, perlakukan karyawan dengan adil. Ini adalah kesaksian Injil yang paling kuat. Dalam peperangan rohani modern, godaan, kecemasan, keraguan, perpecahan, ini semua adalah tipu daya iblis. Dengan mengenakan zirah Allah dan berdoa, kita bisa menahan serangan ini dan bahkan mengubah tantangan sekuler menjadi kemenangan spiritual. Tantangan spiritual modern apa yang paling Anda rasakan dampaknya dalam hidup Anda? Dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkan ajaran Efesus 6 untuk mengatasinya? Mari berdiskusi. Kesimpulan dan panggilan akhir. Efesus pasal 6 bukan hanya bacaan kuno. Ini adalah cetak biru untuk hidup berintegritas di dunia yang kompleks dan medan perang yang nyata. Identitas kita dalam Kristus yang kita pelajari dari Efesus pasal 1 adalah fondasi untuk berdiri teguh. Ingat, Anda tidak berjuang sendirian dan Anda tidak lemah. Anda memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah yang perkasa. Kenakanlah setiap hari, berdoalah tanpa henti, dan hiduplah sebagai agen perubahan di dunia ini.
Jika video ini memberkati Anda, berikan like, bagikan ke teman-teman Anda, dan subscribe untuk konten-konten yang lebih mendalam seperti ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat prajurit Kristus. Tuhan memberkati.